Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan terjemah surah Al-Infitar bagian kedua, yaitu ayat 9 sampai ayat 19. Kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita baca ayatnya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin Summa ma adraka ma yawmuddin Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Karena ayat sebelumnya Allah jelaskan ketika langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, lautan diluapkan, kubur dibongkar, manusia tahu semua apa yang sudah dilakukan, baik qaddamat maupun yang akhirat, baik yang udah lama maupun yang baru. Nah, Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu enggak taat? Tipuan apa yang sudah menipumu sampai kamu enggak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal Allah sudah menciptakanmu, menyempurnakanmu, kemudian membuat kamu seimbang seperti itu ya. Nah, di sini Allah kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Bal tukadzibuna, bahkan kalian itu mendustakan biddini, terhadap hari pembalasan. Sudah enggak taat, mendustakan pula hari pembalasan atau hari kiamat. Padahal firman Allah selanjutnya, wa inna, dan sesungguhnya, alaikum, atas kalian, lahafizina, benar-benar ada pengawas. Jadi kita hidup ini nggak hidup semau-maunya dan nggak ada yang nyatet gitu ya. Walaupun suatu amal pahala atau amal dosa, amal baik maupun amal buruk itu pasti tercatat sehingga tidak ada yang terlewatkan. Siapa yang lahafizina, yang benar-benar mengawasi kita? Allah tugaskan untuk mengawasi kita kiroman, para malaikat yang mulia, katibina, yang mencatat. Jadi malaikat Allah ada yang memang tugasnya untuk mencatat segala amal kita, rokib dan atid, seperti itu ya. Ya'lamuna, kiroman katibin, malaikat mulia yang mencatat itu, ya'lamuna, mereka mengetahui, ma taf'aluna, apa yang kalian kerjakan. Semua yang kita kerjakan, malaikat pencatat ini tahu. Jadi tidak ada yang terlewat. Nah, kemudian setelah itu Allah menjelaskan lagi di ayat 13, innal abrara lafi na'im. Inna, sesungguhnya, al abrara, orang-orang yang berbuat baik, nanti di akhirnya, jadi kesudahan orang-orang yang berbuat baik adalah lafi na'im, benar-benar berada dalam kenikmatan. Jadi Allah berikan kenikmatan berupa surga dan isinya itu untuk siapa? Untuk al-abror, orang-orang yang hidupnya
banyak melakukan kebaikan. Sebaliknya, wa inna, dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang gak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak maksiat, kesudahannya mereka adalah lafi jahim. Mereka benar-benar dalam neraka jahim. Tempat kembalinya mereka adalah neraka jahim. Yaslauna, mereka akan masuk di dalam jahim itu yaumaddin, pada hari pembalasan. Saat hari pembalasan nanti di hari kiamat, ketika kubur sudah dibongkar, kemudian manusia mengetahui ma qaddamat wa akhirat, apa yang sudah dilakukan, maka yaslaunaha yaumaddin, fujar ini akan Allah masukkan ke dalam neraka. Yasnaulaha, mereka dimasukkan yaumaddin ini pada hari balasan, ketika semua amal akan diberikan balasan. Yang abror dapat balasan naim, yang fujar dapat balasan jahim. Wamahum, dan tidaklah mereka, wama dan tidaklah hum mereka, al-fujar ini, anha, dari jahim, bighaibina, akan dapat keluar. Jadi ketika fujar, orang-orang durhaka, banyak dosa, kafir ini sudah masuk ke dalam neraka, mereka tidak mampu untuk lari, mereka tidak bisa melarikan diri, sudah menikmati azab yang Allah berikan. Mereka akan bilang, ya Allah matikan saja aku, gitu ya. Udah gak dimatikan lagi, hidup yang kedua sudah hidup terus. Mereka minta, ya Allah istirahatkan aku ya Allah sehari aja, gak usah disiksa gitu ya, gak usah diadab. Gak bisa juga. Jadi wamahum anha bighaibin, mereka tidak akan bisa keluar dari azab yang sudah Allah timpakan mereka sebagai balasan dari perbuatan mereka. Maka kita benar-benar nih, waktu kita yang hanya sebentar di dunia ini harus kita siapkan untuk menambah amal baik kepada Allah, amal baik yang itu tentunya nanti akan kembali kepada kita sendiri. Nah, Allah tambahkan di surah 17 ini, Allah kasih pertanyaan ya untuk menjadi perhatian lebih kita. Wama adraka, dan apakah kamu tahu nggak sih kamu itu, gitu ya. Firman Allah di sini ngingetin kita, ma yaumuddin, apa yang dinamakan dengan hari pembalasan. Kamu tahu nggak sih hari pembalasan itu seperti apa? Kalau kita amalnya abror, kalau kita jadi abror, orang-orang yang baik, Allah balas. Kita jadi fujar, Allah balas juga. Nah, na'udzubillah, mudah-mudahan fujar ini bisa kita jauhi dalam kehidupan kita ini. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu hari pembalasan itu apa? Summa, kemudian, ma adraka ma yaumuddin, apakah yang kamu ketahui? Summa, kemudian, ma adraka, apa yang kamu ketahui? Ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu? Apakah kamu tahu hari pembalasan itu apa? Gitu ya. Summa, kemudian, jadi dua kali Allah tanyakan, wa ma adraka ma yaumuddin, apakah kamu tahu hari pembalasan itu apa? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian tahukah kamu hari pembalasan itu apa? Baru Allah jelaskan di ayat terakhir, ayat 19, yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yauma, pada hari itu, la tamliku, tidak memiliki kuasa, nggak punya apa-apa gitu ya, nggak punya hak milik, nggak kuasa. Yauma la tamliku, pada hari itu tidak memiliki nafsun, seseorang, li nafsin, untuk orang lain, syai'a, sedikit pun atau sesuatu. Jadi pada hari kiamat itu seseorang tidak bisa menolong orang lain, tidak bisa membantu orang lain, tidak bisa menyelamatkan orang lain walaupun itu orang terdekatnya.
Wal amru dan segala urusan yauma idzin pada hari itu lillahi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah di hari kiamat nanti yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah, segala urusan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang di dunia ini kesempatannya adalah kita bisa memilih baik atau buruk, dan Allah kasih kesempatan kita, Allah kasih akal kita, Allah kasih petunjuknya. Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kita yang Allah kirimkan kepada kita supaya kita selamat dan nanti di akhirat mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah, segala larangan ini Allah tuangkan di dalam Al-Quran yang 30 juz ini, dan program MQ ini adalah bagian dari usaha kita untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah melalui kalamnya, melalui Al-Quran. Nah, semoga sedikit-sedikit yang kita bahas ini menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, sehingga kita semakin terdorong untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan yang semuanya kita tujukan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan. Di akhir pertemuan sebelum kita tutup, kita hafalkan lagi 5 kata. Yang pertama kita hafalkan di ayat 12. Ya'lamuna ma taf'alun. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Ya'lamuna, kalau ada wawunun itu biasanya untuk banyak. Nah, ya'lamuna ini mereka yang mengetahui. Taf'aluna, kalian kerjakan. Ya'lamu itu dari alima ya'lamu, mengetahui. Ya'lamuna, yang mengetahui adalah mereka. Kalau ya'lamu aja yang mengetahui dia. Kalau ta'lamu kamu, laki-laki gitu ya. Cuma saya tidak menjelaskan kalau ini perubahan kata dari fi'il mudhari. Nanti bagi sahabat semua yang belajar bahasa Arab insya Allah akan ketemu, karena ini di bahasa Arab itu ada bahasa Arab mufradat, ada nahwu, ada sorof. Nah, ini bagiannya ilmu sorof. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Taf'aluna, kalian kerjakan, dari fa'ala yaf'alu. Yaf'aluna, mereka yang mengerjakan. Kalau taf'aluna, kalian yang mengerjakan, orang kedua. Kalau pakai ya di sini ditambah wawunun, ya'lamuna, mereka mengetahui, berarti orang ketiga. Taf'aluna, kalian mengerjakan, berarti orang kedua. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Taf'aluna, kalian kerjakan. Yaslauna, yaslauna, mereka masuk. Itu ke dalamnya kembali ke jahim. Yaslauna, mereka masuk. La tamliku, tidak memiliki. La sendiri, tamliku sendiri. Tapi karena di sini ayatnya gabung, kita hafalkannya gabung. La tamliku, tidak memiliki. Wal amru, dan urusan. Wa dan al amru, urusan. Kemarin wa sudah pernah kita pelajari ya. Jadi kalau kita ketemu ayat ada tulisannya wa, berarti itu artinya dan. Kalau ketemu la, berarti tidak, bukan, jangan, itu dalam bahasa Arab bunyinya la. Nah, kita hafalkan lagi. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Taf'aluna, kalian mengerjakan. Yaslauna, mereka masuk. La tamliku, tidak memiliki. Wal amru, dan urusan. Kita ulang sekali lagi. Ya'lamuna, mereka mengetahui. Taf'aluna, kalian mengerjakan. Yaslauna, mereka masuk. La tamliku, tidak memiliki. Wal amru, dan urusan. Nah, itu 5 kata yang kita tambah hafalkan hari ini. Semoga nambah juga pemahaman kita terhadap Al-Quran, walaupun sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan yang pelan dan sedikit ini lama-lama jadi bukit dan kita jadi paham
ngerti maksud Allah di dalam Al-Quran itu seperti ini, Allah memerintahkan kepada kita begini, dan semoga Allah mudahkan untuk kita ikuti. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.